Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal kenalan sama distribusi binomial. Oke, sebelum aku masuk ke soal, mungkin aku tahu kalian udah belajar sih, tapi coba kita review lagi. Jadi distribusi binomial itu apa sih? Distribusi binomial itu kita pakai buat percobaan-percobaan yang dimana kemungkinan atau outputnya itu cuma ada 2 gitu ya. Intinya sih kayak gitu. Coba kita lihat soal ini. Suatu ujian yang terdiri dari 15 pertanyaan pilihan berganda, masing-masing memiliki 5 kemungkinan jawaban dan hanya satu yang benar. Hitunglah berapa probabilitas seseorang yang menjawab secara menebak-nebak akan memperoleh ini ya, A, B, C, D. Oke, nah di sini kita tahu dari mana sih dia pakai distribusi binomial atau enggak? Ya pokoknya pakai distribusi apa gitu. Nah, di sini kan kita nggak definisiin, coba dia nanya probabilitas seseorang yang menjawab secara menebak-nebak akan memperoleh ini. Oke, berarti di sini kita fokusnya ini ya, apakah si orang yang menjawab secara menebak-nebak ini tuh akan menjawab dengan benar atau enggak gitu. Nah, udah dari itu aja udah kelihatan kalau itu distribusi binomial. Karena di sini kita cuma fokus ke ini benar atau enggak gitu. Jadi dua output yang dimaksud tuh adalah itu. Nah, udah kita langsung definisiin aja. Berarti variabel acak kita yaitu si X, yang mana tadi kita definisiin sebagai apa? Sebagai kejadian menjawab benar ya. Menjawab benar ketika ngerjain soal ini. Gitu. Ngerjain soal ini dengan ngasal gitu ya. Oke. Jadi binomial dimana parameternya apa aja? Nah, distribusi binomial ini parameternya ada 2 ya. Pertama ada si P, yang mana P ini adalah si probabilitas kejadiannya itu terjadi. Jadi di sini kalau misalkan dalam konteks ini berarti probabilitas si orang yang menebak-nebak ini itu menjawab dengan benar. Oke, di sini dia nggak ngasih tahu secara eksplisit P-nya berapa, tapi di sini kalau misalkan kita logikain atau kita nalarin di sini dapat gitu. Jadi kan di sini ada 5 soal ya. Ada 15 pertanyaan yang mana masing-masingnya itu punya 5 kemungkinan jawaban dan hanya satu yang benar. Berarti kalau misalkan ada 5 kemungkinan jawaban, kayak misal pilihan ganda A, B, C, D, E, terus yang benar cuma satu. Berarti kan harusnya probabilitas kita benar dalam satu soal itu kan 1 dari 5 gitu. Nah, yaudah berarti P kita itu adalah 1/5. Jadi kayak gitu ya. Terus N-nya berapa? Nah, N-nya ini ya 15 pertanyaan ini. Oke. Jadi N-nya itu 15. Kayak gini. Nah, ya udah langsung kita jawab aja soalnya mulai dari yang A ya. Mulai dari yang A. Oke, sebelum masuk soal deh, kita aku tulis dulu PDF dari distribusi binomialnya dulu deh. PDF dari distribusi binomial tuh kayak gini ya. Probabilitas X sama dengan X sama dengan X dari N, kombinasi X dari N, terus P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Oke. Nah, ini PDF dari distribusi binomialnya. Tapi mungkin nanti aku ngerjain soalnya bakal lebih enak dan banyak ngajarin pakai tabel statistik ya. Dan emang lebih enak pakai tabel statistik kalau misalnya kalian bawa. Oke, kita mulai dari yang A. 5-10 jawaban yang benar. Jadi kita ngitung probabilitas seorang yang menjawab secara ngasal ini memperoleh 5-10 jawaban yang benar. Berarti buat yang A kita tuh mencari probabilitas 5 X 10 gitu. X-nya ini kan berarti X-nya ini kan jawaban benar ya. Yang mana minimal 5 dan maksimal 10 gitu, di antara 5 sama 10.
Oke, nah ini sebenarnya kalau misalkan kalian jabarin satu-satu secara manual itu kalian bisa ya. Jadi ini sama aja kayak ngitung probabilitas X sama dengan 5, terus ditambah sama probabilitas X sama dengan 6, dan seterusnya sampai probabilitas X sama dengan 10. Kayak gini. Oke. Nah, terus ini kalian emang mau gitu ngitung satu-satu terus dimasukin ke PDF-nya gini. Ya mau-mau aja sih buat ngerjain soal, tapi kayak ribet, jadi mendingan kita pakai tabel statistik aja. Oke, nah kalau misalkan pakai tabel statistik itu kayak gimana caranya? Oke, kalau misalkan kita pakai tabel statistik itu tuh coba kita lihat tabelnya ya buat yang binomial. Nih binomial ya. Oke, jadi buat kita pakai tabel yang binomial ini sama kayak syarat yang lain, ini tuh buat menghitung probabilitas X lebih kecil sama dengan X. Gini. Jadi bentuknya tuh harus kayak gini. Gitu. Baru bisa kita pakai tabelnya. Gitu. Nah, yaudah, jadi yang tadinya bentuknya kayak gini kita ubah jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 10 terus dikurang sama probabilitas X kurang sama dengan 4. Kayak gini. Oke, nah yaudah, kita baru bisa hitung. Pertama dari yang probabilitas X kurang dari sama dengan 10 dulu. Coba kita cari. Oke. Nah, di sini cara bacanya kayak gimana? Di sini n kita kan tadi berapa? N kita tadi 15 ya. Ya udah, kita lihat buat yang n-nya 15. N-nya 15 itu ada di sini. Ini ya. Terus di sini R-nya itu adalah si nilai kita nih 10. 15, 10. Terus P-nya ini adalah, tadi kita P-nya berapa? P-nya tadi 1/5 ya. 1/5 atau desimalnya itu 0,2. 0,2. R-nya 10. Berarti ini ya, berarti 1 gitu. Ya udah, jadi ini sama dengan 1. 1 ini berarti pasti terjadi ya. 1 itu berarti artinya pasti terjadi. Oke. Ya udah, jadi kayak gitu ya. Aku lebih rekomendasiin kalian pakai tabel aja daripada kalian itu manual kayak gini. Pakai PDF. Oke, kita lanjut yang B. Yang B di sini dia nanya apa? Antara 5 sampai 10 jawaban yang benar. Oke, bedanya sama yang A, kalau yang A tadi 5 sampai 10. 5 sama 10-nya ini termasuk, kalau yang B ini enggak termasuk. Berarti dia nanya probabilitas 5 X 10. Kayak gini ya. Oke. Nah, ini aku mau langsung aja pakai ini ya, pakai tabel. Berarti pertama ini dibikin jadi ada sama dengannya dulu deh. Kalau misalkan ada sama dengannya berarti kan ini sama aja kayak probabilitas 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9. Oke, semoga kalian ngerti ya ini ubah-ubahnya ini. Ini kan kalau misalkan X-nya di antara 5 sama 10 tapi nggak termasuk 5 sama 10, berarti kan mulainya dari 6 dan selesainya di 9 gitu. Jadi bisa kita tulis kayak gini, probabilitas 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9. Oke, yang mana ini kita ubah kayak tadi, berarti ini ekuivalen dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 9 dikurang sama probabilitas X kurang dari sama dengan 5. Oke. Nah, mungkin aku jelasin dikit aja kali ya kenapa bisa diubah kayak gini. Karena kalau kan ini berarti sama aja kayak ini ya, probabilitas X sama dengan 6 ditambah seterusnya sampai probabilitas X sama dengan 9. Gini ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini dikurang ini, berarti kan nanti jadi kayak gimana? Probabilitas X sama dengan lebih kecil sama dengan 9. Itu kan berarti probabilitas dari X sama dengan 0 ditambah terus sampai probabilitas X sama dengan 9 gini. Gini. Nah, terus dikurang sama ini. Nih ya, lihat ya. Ini dikurang sama probabilitas X lebih kecil sama dengan 5, yang mana itu tuh ekuivalen dengan probabilitas X sama dengan 0 ditambah terus sampai probabilitas X sama dengan 5. Oke.
kayak gini. Nah ya udah, ini kalian lihat aja kalau misalkan probabilitas X sama dengan 0 sampai 9 dikurang sama probabilitas X sama dengan 0 sampai 5. Ya udah, berarti kan sisanya dari berapa? Sisa dari probabilitas X sama dengan 6, ya kan? Probabilitas X sama dengan 6 dan seterusnya sampai probabilitas X sama dengan 9. Yang mana ini sama kayak yang kita cari tadi. Kayak gitu ya. Oke, ini cuma sekedar gambaran aja sih biar kalian bisa ngevisualisasiin ini ngubah-ngubahnya tuh dapat dari mana. Oke, nah ini sama kayak tadi cara nyarinya. Coba kita cari lagi. Ini bedanya untuk nilai R-nya sama dengan 9 ya. Oke. N-nya tetap ya, N-nya tetap 15, P-nya juga tetap 0,2. Tapi kali ini R-nya 9. 9 di sini berarti 0,999 ya. Dikurang sama yang 5. 9389. Oke, yang mana ini berarti sama dengan 0,9389, yang mana ini sama dengan 0,061. Oke, selesai yang B. Oke, kita lanjut ke yang C, langsung aja. Yang C di sini dia nanya 4 jawaban yang benar. Jadi probabilitas pas ngerjain ngasal dapat 4 jawaban yang benar. Yaudah, berarti langsung aja probabilitas X-nya itu sama dengan 4. Kayak gini. Oke, nah yaudah kalau kayak gini bisa nih, nggak usah pakai tabel. Kita coba deh ya, kita belajar pakai ini PDF-nya. Ini sebenarnya materi SMA ya, mungkin atau enggak kecuali kalian soshom nggak belajar ini. Tapi coba kita pakai ini ya sekarang. Oke, kalau misalkan X-nya sama dengan 4, berarti kita nyari kombinasi 4 dari N-nya itu 15 dikali sama P-nya kita 1/5 pangkat 4 dikali sama 1 dikurang 1/5 berarti 4/5 pangkat N dikurang X berarti 15 dikurang 4 berarti pangkat 11. Oke, ini lagi-lagi di kalkulatorin aja, yang mana ini hasilnya tuh bakal jadi sama dengan 0,0611. Oke, kalian bisa kayak gini, atau kalau misalkan kalian tetap suka pakai tabel, ini tuh bisa pakai tabel. Oke, kuncinya kita bisa pakai tabel itu yang penting diubah jadi bentuk ini aja, X lebih kecil sama dengan ini. Nah yaudah, coba ini kan berarti sama aja kayak probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 dikurang sama probabilitas X lebih kecil sama dengan 3, bener gak? Ya kan? Kan kalau misalkan probabilitas X sama lebih kecil sama dengan 4 itu kan berarti probabilitas dari 0 sampai 4. Kalau lebih kecil sama dengan 3 berarti kan probabilitas dari 0 sampai 3. Kalau misalkan mereka dikurangin, ya sisa yang 4 doang dong, ya kan? Jadi sama aja. Oke, nah yaudah langsung aja. Ini probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 itu berarti yang nih ya 0,9873. 0,9873. Terus buat yang lebih kecil sama dengan 3 itu kan berarti 0,9444 nih. Wait. Sorry, salah. 0,6482. Terus ini juga wait. Oke, ini juga yang lebih kecil sama dengan 4. Tadi kayaknya salah ya. Harusnya ini 0,8358. Sorry. Yang mana ini hasilnya bakal jadi sama dengan 0,1876. Oke, jadi yang C hasilnya adalah 0,1876 ya. Oke. Terus yang D. Yang D dia nanya lebih dari 5 jawaban yang benar. Oke, ini aku hapus dulu ya. A sampai C. Lebih dari 5 jawaban yang benar. Berarti yang D ini dia nanya probabilitas X lebih besar dari 5. Oke, lagi-lagi ini nggak bisa ya kita pakai PDF. Bisa aja sih, tapi diubah dulu. Ini pertama kita ubah dulu deh. Ini kita ubah jadi sama dengan 1 dikurang probabilitas X lebih kecil sama dengan 4. Oke. Ini juga harus ngerti ya kenapa bisa diubah jadi kayak gini. Gitu. Nah, kenapa ini
Wait. 1 dikurang sama, sorry, ini 1 dikurang probabilitas X lebih kecil sama dengan 5 ya, sorry. Oke. Nah, kalian juga harus ngerti ya kenapa ini dari ini bisa diubah jadi kayak gini. Karena kan PDF itu kan totalnya 1 ya. Jadi kalau misalkan 1 dikurang sama probabilitas X lebih kecil sama dengan 5, ya berarti sisanya apa? Ya sisanya yang di atas 5 gitu. Yaitu X lebih besar dari 5, kayak gitu. Nah yaudah, nah ini udah X lebih kecil sama dengan 5, bisa deh kita langsung pakai tabel aja. 1 dikurang probabilitas X lebih kecil sama dengan 5, berarti ini ya 0,9389. Kayak mana ini hasilnya bakal jadi sama dengan 0,0611. Oke, yang D jawabannya itu. Oke, makasih semuanya. Semoga bisa dimengerti ya.